Para pemirsa yang di rumah maupun yang ada di studio, kita akan kembali di acara Semarak Maulid Nabi dan Bulan Bahasa. Tadi biasanya cowok-cowok, sekarang kita undang yang anak perempuan. Kita panggil saja yang pertama, Ananda Nina Ayu Nindya, kelas 11 IPA 6. Silakan Mbak Nina langsung menduduki di kursi yang kami sediakan. Silakan sebelah sini, enggak apa-apa. Sini. Tuh, dredeg rasanya ini ya, ya Allah. Kedua Mbak Intan Cahaya Istiqomah, laki-laki Mbak Intan, laki-laki Mbak Intan. 11 IPA berapa Mbak Intan? 4. IPA 4. Masya Allah. Silakan untuk duduk di tempat yang kami sediakan. Kamera tolong disetting biar pas tampilannya. Oke, Mbak Intan mungkin agak sedikit. Op. Nah, ya. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Oh, baik. Oke, siap kamera ya. Baik, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Habis dihibur dari Insaf Band, kita semua jadi insaf ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan istiqomah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang dirahmati Allah serta pemirsa di rumah, kali ini kita mengundang narasumber lagi-lagi anak muda. Lagi-lagi adalah yang menginspirasi kita semuanya. Mbak Nina dan Mbak Intan, betul ya? Ya, Ustaz. Cek dulu soalnya. Baik, lagi Mbak Nina Ayu Nindya, betul ya panggilannya Mbak Nina, kelas 11 IPA 6. Sebentar guys, saya udah rezeki ini ya guys ya. Aduh, baik. Aduh, sambil nafas dulu sepertinya. Beda rasanya. Ini loh kenapa ya? Beda masalahnya gitu loh. Bedanya apa? Nggak tahu. Kok ndredeg saya. Baik, itu Mbak Intan Cahaya Istiqomah. Ya, Ustaz. Panggilannya Mbak Intan, kelas 11 MIPA 4. Masya Allah. Mereka berdua ini merupakan organisatoris, anggota OSIS, betul ya? Kalau Mbak Intan bagian apa Mbak Intan? Saya bagian inti. Inti OSIS Ya. sebagai Bagian bendahara 2. bendahara 2. Kalau teman-teman, terutama kelas 10, sering sekali melihat Mbak Intan ini di layar kaca kalian, terutama di Zoom. Beliau ini sebagai bendahara OSIS kedua. Tapi talentanya tidak hanya ngitung duit, tidak hanya ngitung bendahara, tapi ternyata talentanya luar biasa. MC bisa, moderator bisa, ngatur, Masya Allah ya kan. Mbak Nina. Kalau Mbak Nina di OSIS bagian apa? Departemen Syiar Islam, bagian wakil ketuanya. Syiar Islam itu kegiatannya ya kegiatan seperti ini ya, Maulid Nabi, merancang kegiatan Idul Adha, keagamaan yang ada di SMA Al-Ikhwan. Iya. Alhamdulillah. Mbak Intan hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Nina sehat hari ini? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Mbak Intan, rumahnya di mana Mbak Intan ya? Kalau boleh tahu alamatnya. Rumahnya jauh, Ustaz. Oh, jauh. Oh, betul lah Bapak. Karena nanti kalau kamu menyebutkan rumah, wah yang namanya Akmal, aduh ya sudah, kopas. Oke, Mbak Nina tadi alamatnya jauh gitu ya? Iya, Sidoarjo. Sidoarjo pokoknya. Oh, di lengkap nanti wah Mas Gavin Akmal nanti, waduh kopas nanti. Sidoarjo mana Mbak Nina? Sidoarjo. Mbak Intan. Kenapa? Sidoarjo mana? Sidoarjo daerah Suko. Suko, dari sini berarti ya lumayan jauh Suko ini. Ya, tapi kalau lewat tol dekat insya Allah. Dengan ya? Ya. Oke, karena Mbak Intan ini sering kayak anak-anak yang lain, ya sering usah hubungi, sering usah telepon untuk tugas di sekolah, betul ya? Untuk hadir di sekolah, untuk di mau, di rumah, ya. Apa motivasi ya Mbak Nina itu kok selalu siap Ustadz? Padahal inti itu pekerjaannya luar biasa, banyak. Setiap kegiatan maupun kegiatan apapun OSIS selalu inti berperan.
apa sih yang membuat Mbak Intan ini untuk termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah? Kalau termotivasi, tujuan saya ke Adigma ini kan, di sini kan Adigma kan sekolahnya itu ya, pemimpin ya. Calon pemimpin bangsa. Calon pemimpin. Amin. Ya, nah mumpung ya kita tuh ada wadahnya di sini, berarti semaksimal mungkin kan kita tuh kalau ada talenta, kalau bisa talentanya itu kalian keluarin. Terus kalau misalnya dari awal kan saya kan milih inti nih, nah berarti udah di komitmen dari awal kan. Nah inti itu kerjaannya banyak, jadi nggak cuman kayak ngurusin bendahara kan saya kan bendahara ya, nggak cuman ngurusin uang doang, tapi ngurusin yang lain-lainnya juga. Jadi harus bisa semua, talent gitu istilahnya, nyoba untuk multi talent, walaupun saya sendiri sebenarnya bukan yang multi talent banget gitu. Itu sih Ustaz, udah komitmen dan ingin mencoba hal baru karena ada potensi. Iya benar. Betul, saya sepakat. Potensi itu tidak timbul, tapi dipaksa untuk timbul, dilatih. Gitu ya, dilatih gitu ya. Betul. Sebenarnya saya bisa ini, tapi kalau tidak dicoba, tidak akan timbul. Benar. Di dalam terus gitu ya. Masya Allah, saya sepakat sama Mbak Intan. Mbak Nina, nah Mbak Nina, kenapa sih kok mau masuk organisasi DSI lagi, ya kan? Organisasi kan dunia akhirat itu kan berat itu. Apa motivasinya? Motivasi saya buat masuk DSI karena saya merasa passion saya dari situ. Saya juga merasa saya kan lulusan dari pondok, terus saya berarti kalau di pindah ke Aligma ini lingkungannya jadi berbeda gitu Ustaz. Terus saya nggak mau kelebihan tentang religius atau agama yang saya miliki itu hilang begitu saja. Jadi saya motivasi masuk DSI dari dulu, saya mau ada departemen Islam nih. Jadi saya tertarik dari awal biar jiwa agama saya itu tetap ada. Kalau misalnya saya nggak masuk DSI, saya harus berusaha sendiri. Kalau DSI ini banyak dukungan teman-teman, terus ada yang mengingatkan juga, terus saya harus sadar diri, wah saya DSI, saya harus lebih baik dalam urusan agama. Gitu saja. Jadi kalau saya tidak ada keinginan untuk masuk DSI, berarti saya tidak mau menjaga komitmen keagamaan saya. Betul. Karena masuk DSI itu tidak mudah, karena butuh hafalan sekian ayat, hafalan doa. Betul. Menyeimbangkan antara duniawi sama akhirat. Betul. Potensi yang dulu tidak hilang, tapi menambah keterampilan yang lain, ya kan? Berorganisasi, bernegosiasi, itu buat program kegiatan situ, tapi tidak mengurangi atau tidak menghilangkan akhirat kita. Masya Allah, pilihannya Mbak Nina ini ya, calon siswa yang baik gitu loh ya. Amin. Mohon di garis bawahi, tolong ya, lagi-lagi ayo amin. Operator gitu loh, menangnya di situ. Bisa di screenshot lah apalah, tolong ya. Baik Mbak Intan, kita ini masuk ke dunia ke bulan Maulid Nabi. Nah, apa sih anggapan Mbak Intan, apa yang Mbak Intan ketahui tentang Maulid Nabi? Maulid Nabi itu kan tentang Rasul ya. Jadi kita kan ngerti di sini sikap-sikapnya Rasul yang banyak banget teladannya. Kalau aku sendiri sih di Rasul ini sifat yang bener-bener kerasa ya kayak Masya Allah banget ya, Rasul ini, beliau ini kaya beliau ini punya banyak usaha, tapi beliau tuh juga punya adab-adab dalam usahanya ini. Berdagangnya itu ada cara-caranya yang baik dalam Islam, bagaimana kayak gitu. Nah sebenarnya kan kalian pasti sering dengar kalau misalnya jadi kaya tuh nanti di yaumul hisab banyak banget perhitungannya, susah, rumit, gitu. Terus gak mau jadi kaya, jangan. Kalau misalnya kalian kaya, otomatis kayanya ini berarti harus positif sama lingkungan sekitar. Gimana caranya? Nah Rasulullah tuh bisa banget jadi contoh-contoh kita. Banyak sebenarnya yang bisa dicontoh, cuman kalau aku ngambilnya Rasulullah ini waktu berdagang ya selain jujur, beliau itu juga
suka berinfak, habis itu banyak itu juga kan lingkungan-lingkungan sekitarnya, orang-orang sekitarnya itu akhirnya tuh bisa bekerja kayak gitu. Itu sama kayak di dunia sekarang, Rek. Jadi kalian kalau bisa punya cita-cita tuh yang tinggi, kaya, gak apa-apa kaya. Kalau bisa ya harus. Kenapa? Soalnya kalian hidup cuma sekali. Gimana caranya dunia sama akhiratnya itu sama. Kayak gitu. Oke. Betul, saya sepakat sekali bahwa Rasul itu saudagar yang luar biasa, pedagang yang luar biasa, tapi tidak menghilangkan akhiratnya. Justru ketika berdagang Rasulullah itu melibatkan Allahnya. Oh, itu yang bedanya. Ya, Masya Allah. Kalau Mbak Nina melihat apa tanggapan Mbak Nina terkait masalah bulan Maulid Nabi? Salah bulan Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi, menurut saya Maulid Nabi itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW kan, Ustaz? Betul. Jujur saya sebenarnya masih bingung kenapa. Padahal dalam Islam ini kita sebenarnya tidak dibolehkan untuk merayakan ulang tahun dan merayakan yang sampai pesta-pesta gitu. Betul. Cuman mungkin saya mewajari bahwa kalau Maulid Nabi ini, Nabi itu kan Rasulullah kita sebagai umatnya, kita memperingati kelahirannya karena kelahiran Nabi Muhammad itu sangat spesial bagi kita, apalagi kita yang menjadi umatnya. Nah, dalam merayakannya ini mungkin masih ada beberapa kegiatan yang dia itu merayakannya tidak senonoh, jadi tidak cocok dan tidak patut sebenarnya dirayakan untuk merayakan Maulid Nabi. Kalau misalnya seperti sharing atau apa yang dilaksanakan oleh SMA Al-Hikmah ini, menurut saya bagus karena di sini juga melatih kompetensi siswa-siswi dalam menggali ilmu agama seperti kemarin ya, konten dakwah itu menurut saya bagus sekali karena kita di situ selain membagikan ilmu agama kepada anak-anak juga bisa menerima masukan untuk rohani. Jadi kita juga selain mempelajari kita juga belajar mempelajari hal yang baru. Jadi seperti kemarin ada salah satu dakwah yang membuat saya sangat di hati, sampai saya itu rasanya mau nangis dengarnya. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, kenapa kita tidak menghargai dan tidak melaksanakan sunah-sunahnya? Apakah itu yang namanya cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kalau misalnya kita cinta, harusnya kita tidak sungkan untuk menyebutkan sholawat, tidak sungkan untuk berzikir pada Allah dan mengikuti seluruh arahannya. Dan sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, kita sudah jauh dari zamannya beliau. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada seperti kiai atau ustadz yang lain yang masih bisa melanjutkan. Namun saya ragunya banyak sekarang kan hadis-hadis yang hadis palsu nih. Jadi saya juga pernah, saya kan belum terlalu dalam ilmu hadis begitu. Saya pernah melihat hadis, menurut saya itu benar karena udah ada hadis riwayat, misalnya hadis riwayat Bukhari atau Muslim gitu. Terus saya share. Nah, alhamdulillah ada teman saya ini jangan itu hadis palsu gitu. Oh iya gitu. Tapi kok kelihatannya kayak bener gitu. Jadi saya juga aduh bahaya nih gitu. Jadi saya juga berencana pengen beli buku hadis gitu. Terus dulu SMP kan teman-teman saya ada yang ngafalin hadis, tapi beda program sama saya. Terus mereka bilang tuh hadis 2 loh Rek, susah banget, panjang gitu. Aduh, terus saya penasaran gimana sih gitu isinya gitu. Saya kan juga beda program gitu ya, saat saya kan lebih ke tahfidz, kalau mereka ke hadis juga. Terus saya juga belajar kayak fikih, terus sirah, terus ada akhlak nahwu gitu kan. Nah, kebanyakan hadis ini kalau nggak masuk ke fikih ke nahwu, bukan ke sirah. Enggak, akhlak di situ. Di situ kan kita belajarin akhlak. Kita juga di situ disertakan dengan hadis sama dalilnya. Jadi dari situ saya bisa belajar wah hadisnya kayak gini tuh bagus kalau misalnya dibuat untuk meyakini kan. Kayak misalnya kita lagi berdakwah, terus ada orang yang batas, masa sih nggak mungkin. Itu di situ ada yang menguatkan kita, yaitu dalil, bisa dari Quran, bisa dari hadis. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Luar biasa.
Mbak Nina, jawaban yang membuat kita semakin terbuka ya. Melakukan sesuatu, betul. Melakukan sesuatu harus punya dalilnya. Iya. Segala sesuatu itu punya dasarnya. Kalau kita mudah melakukan sesuatu dengan dasar yang pas, ya, alhamdulillah, insya Allah kita tenang. Itu ya. Orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini, yang istiqomah dengan sunnah, istiqomah dengan ibadah, apa yang dia lakukan? Kalau melenceng sedikit, pasti dapat teguran. Iya. Tadi ngeposting kan, ojo lu rek, itu palsu rek. Itu cara Allah. Cara Allah untuk memberikan gitu. Ya, Mas. Masya Allah, cara Allah untuk menegur ya, mengarahkan kita ke lebih baik gitu. Baik, Mbak Intan, apa yang dikatakan Mbak Ina tadi, rasanya kurang afdol, ya, rasanya kurang seret kalau hanya sebatas ungkapan saja, cinta Rasul, ya. Kemudian aku ini sangat sayang sama Rasul segala macam. Kalau tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya tadi, betul ya? Nah, sunnah-sunnah apa sih yang sudah Mbak Intan lakukan selama ini? Ya, kalau buat teman-teman semua yang di sana, sunnah yang sebenarnya kadang kita mikir, aku sunnah apa ya? Gak pernah kayaknya saya sunnah-sunnah yang saya lakuin selama ini, kayak istiqomah gimana kayak gitu. Kalian sebenarnya ya, Rek, itu tuh yang paling mudah banget yang bisa kalian istiqomahin. Pertama, senyum. Positif itu, lingkungan sekitar itu secara otomatis itu positif. Itu udah sunnah kalau kalian itu senyum, itu istiqomah, habis itu berusaha buat baik buat lingkungan sekitar, itu tuh dapat berdampak besar buat gak cuman kita sendiri tapi orang lain. Habis itu amalan lainnya mungkin ya Ustaz, yang paling mudah itu istighfar, banyak ngucapin nama-nama Allah. Waktu jalan aja kalian, daripada kayak nggak ngobrol nggak jelas, itu tuh mendingan ya udah kalian diem terus ngucapin nama-namanya Allah, terus banyak istighfar lah intinya. Paling enggak satu hari itu paling minimal aja 50 kali. Itu 50 kali nggak nyampe buang waktu kalian sejam, nggak nyampe 30 menit, nggak nyampe 15 menit, bahkan nggak nyampe. Itu tuh bener-bener yang sebenarnya kita tuh kadang sering banget itu saya sepakat sama Mbak Intan. Sunnah apapun itu kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan senang hati, akan merubah lingkungan kita kok. Contohnya senyum, ya kan? Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, senyum aja, ya kan? Itu merubah dunia kita sebenarnya. Ya, intinya kalau kita seperti itu terus, insya Allah insya Allah dunia akan berubah untuk kita, ya kan? Bukan kita memaksakan diri untuk merubah dunia, tapi dengan beristighfar, senyum, insya Allah dunia akan berubah untuk kita, gitu. Yang awalnya wong kamu kabeh sih, orang-orang ini kok anu semua sih, tapi kalau kita yang senyum sama mereka, insya Allah mereka pun juga senyum sama kita, dunia akan senang begitu. Kalau Mbak Intan, ini bocorannya apa nih, ya kan? Apa sih amalan sunnahnya Mbak Nina selama ini? Dulu kalau nggak salah dari SMP Ar-Rahmah Putri Malang, betul ya? Ya, Roma. Oh, Mbak Nina dari SMP Aliza Batu. Iya. Betul ya? Masya Allah. Mbak Nina dari SMP Aliza Batu. Apa yang amal istiqomah, apa yang selama ini Mbak Nina laksanakan? Kalau jadi saya tuh sebenarnya masih kaget Ustadz sama lingkungan baru. Kalau di pondok itu kan kita ada aturan sama udah, kalau aturannya tuh jadi sehari-hari kita itu diatur sama aturan pondok. Betul. Jadi jadwalnya harus gini, kalau enggak dihukum. Oh gitu. Jadi telat ke masjid aja langsung berdiri berapa jam itu. Pernah berdiri? Pernah berdiri. Sering. Terus di SMA itu alhamdulillah istiqomah, karena juga motivasi dari teman-teman yang lain sama ustadzah juga kan. Karena melihat temanku kok sholat tahajud aku enggak ya gitu. Wah, temanku kok sholat sunnah aku enggak sih gitu. Nah, di situ saya dapat motivasi. Nah, kalau di rumah kan lingkungannya bener-bener beda drastis, nggak ada aturan. Ya paling cuman disuruh orang tua disuruh ini gitu. Paling bantu pekerjaan rumah. Kalau masalah kayak sunah-sunah gitu, orang tua ngelempar kita ke sendiri. Jadi ya terserah kamu kalau mau pahalanya banyak ya kerjain, kalau enggak ya terserah kamu yang nanggung kan gitu. Iya gitu. Jadi atas kesadaran diri sendiri. Nah,
karena saya anaknya mudah tergoda, mudah terlena sama ya, apalagi kan di rumah pegang HP Ustadz. Kalau di pondok lah nggak ada. Iya. Cuman ngobrol sama temen, pegang Quran, itu hiburan tuh cuman ya sama teman-teman, nggak ada hiburan dari HP, nggak ada. Kita megang HP itu ya paling kalau lagi jemuan. Nah, di rumah udah ketemu HP, ketemu TV, ketemu wah yang lain game-game main gitu. Apalagi dulu saya nih dulu suka banget sama Korea. K-pop, yang suka K-pop di sini? Saya. Acung pantangnya? Oh iya. Apalagi terus itu saya langsung apalagi nggak cuman pas liburan, nggak cuman pas sekarang doang, bahkan liburan pas pondok sama lagi jemuan tuh saya langsung kan dikasih HP, saya langsung lihat MV BTS terbaru gitu. Waduh gitu. Liburan aja loh Ustaz, liburan nggak beda jauh sama saya keluar dari pondok. Liburan itu paling disuruh ya, anak-anak dikasih tugas catatan sholat tahajudnya iya atau enggak, sholat duha iya atau enggak, sunahnya iya atau enggak gitu. Nah saya itu paling susah sholat tahajud. Oke. Godaannya. Emang masa aku itu ngantuk segala macam gitu Iya, kan? Ustaz. Oke. Jadi kayak bangun tengah malam tuh susah, karena di pondok aja saya sholat tahajud tuh habis sholat tahajud kan duduk gini, niatnya mau zikir, tapi malah tuk jadi tidur gitu Ustaz. Terus langsung sama remaja masjid tuh langsung diberdiriin. Bahkan kalau diberdiriin sama Ustaz itu rasanya malu Ustaz. Kayak, Mina ayo berdiri gitu. Ya Allah Ustaz, udah maaf gitu, ngantuk gitu. Pengalaman tuh ya. Pengalaman banget Ustaz. Nah kalau di rumah nih saya lagi berusaha buat nyamain juga. Siap. Saya kalau di rumah ini alhamdulillah kalau sholat rawatib masih jalan ya. Karena kan habis sholat wajib sekarang sholat rawatib. Apalagi kalau subuh itu kan, kalau sholat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat sebelum subuh itu paling banyak pahala seluruh iya. dunia ya. Apalagi disebutkan kan orang paling kaya itu orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah kalau sholat subuh doang kayak rasanya tuh kayak kurang gitu, karena sholat subuh kan cuma 2 rakaat. Apa susahnya sih nambah 2 rakaat lagi sebelumnya gitu? Betul. Tapi melakukannya tuh niat kadang godaannya tuh minta ampun. Iya, saya juga pernah sekali. Saya tuh sesekali kadang dibangunkan aduh ngantuk banget gitu, males banget rasanya gitu. Tidur juga akhirnya. Iya. Sholat apa tidur? Jadi saya ya haruslah sholat subuh kan wajib. Jadi saya bangun wudhu, terus saya tuh masih ngantuk. Saya tuh kayak namanya godaan setan ya Ustaz. Betul. Saya tuh kayak enggan basahin mata gitu loh Ustaz. Kan harusnya gitu biar gak ngantuk gitu Ustaz. Tapi akhirnya dan itu saat senangnya saya tinggal, terus pas bangunnya itu saya kok tadi nggak salat sunnah gitu. Ada penyesalan. Iya, nyesel banget Ustaz. Karena ada kebiasaan di awalnya. Baik. Mbak Nina, saya sepakat, saya sangat tertarik dengan kalimat tadi itu bahwa butuh perjuangan, ya, butuh yang namanya memulai dari lingkungan baru ke lingkungan lama ke lingkungan baru, di pondok yang nggak pondok atau di rumah. Tapi orang yang kata gini, orang sholat di pondok itu biasa sudah. Yeah. Orang puasa di pondok, ya kan, tahajud di pondok, itu biasa sudah, karena lingkungannya, ya kan. Tapi kalau orang yang di lingkungan yang tidak pondok, di lingkungan yang biasa-biasa, tapi dia melakukan kegiatan pondok, itu luar biasa itu. Keren ya banget kan? Ya kan? Iya. Orang yang luar biasa di situ. Kalau orang maksiat di tempat maksiat mah biasa, biasa. gitu kan. Tapi kalau ibadah di tempat maksiat, apalagi gitu kan. Tapi jangan gitu, ya kan. Maksud Ustaz itu yang tadi itu, ya, nuansa baru, tapi dengan nuansa baru dengan kebiasaan yang lama, terutama ibadah tadi. Wah, jami, mantap, temar kodok. Itu kalau ibadah kamu sekarang naik level. Iya. Nah, naik level, Step. ya kan, step by step. Kalau di lingkungan pondok, sholat biasa mah, ya kan, ada sistem. Sekarang kamu membuat sistem sendiri dalam diri kalian, ya kan, Masya Allah, luar biasa. Mbak Intan, ini apa tantangan terbuat buat Mbak Intan agar selalu istiqomah ya dalam koridor rel keislaman kita ini, terutama dalam pemuda-pemudi milenial ini. Tadi kan sok K-pop semua nih, ya kan? Ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk membentengi diri kita agar tidak terlalu terjun dalam suatu
budaya yang kurang baik, katakan gitu. Pasti ada yang baik dan tidak kan. Bagaimana Mbak Intan? Sebenarnya ya kalau itu dari sudut pandangnya banyak orang, maksudnya sudut pandang masing-masing. Kalau misalnya kita nyikapin itu secara positif, ya otomatis untuk kita sendiri bakal positif. Kayak misal tadi kan gimana caranya kita di sini, di lingkungan seperti ini, yang godaannya banyak segala macam, bukan yang kayak di pondok yang emang udah ada sekatannya, yang udah disaring lah istilahnya orang-orang yang ke situ gitu. Sebenarnya di sini juga udah disaring, di sini udah termasuk zona nyaman banget kalau dibuat kayak gitu, maksudnya buat kita beribadah tentang yang Islam gitu. Caranya, tantangannya tuh banyak banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya pertama sih ya, kalian harus nyari lingkungan yang baik dulu. Kalau misalnya lingkungan kalian baik, orang-orang di sekitar baik, otomatis secara nggak langsung ya, tanpa kita sadari, biasanya itu ya ketularan sama kita sendiri. Itu sering banget kejadian dalam hidupku yang baru nggak sampai setengah abad ya masih kecil banget ya, itu sering banget kejadian kalau ya kayak gitu Ustaz. Baik. Ustadz simpulkan dari dua materi ini, karena keterbatasan waktu kita, bahwa yang paling penting adalah niat dulu. Iya. Yang kedua adalah lihat lingkungan kita. Nah, setelah kita lingkungan baik, kita udah menjadi baik, kemudian kita mulai dengan diri sendiri. Insya Allah kalau sudah diri sendiri udah mateng guys, teman-teman, dimanapun kita kuliah di Malang, kita kuliah di Jogja segala macam, ya kan, kita dimanapun di jauh dari orang tua, kalau iman kita kuat, ya diri kita kuat, insya Allah dimanapun kita berada, kita lillahi ta'ala, insya Allah selalu di jalan Allah, ya. Mungkin itu teman-teman, karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak, begitu luar biasa, inspirasi sekali, Mbak Intan sama Mbak Nina, terima kasih banyak inspirasinya hari ini. Masya Allah, salam keluarga semuanya, Bapak Ibu, Mbak Nina juga gitu, ya, salam Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.